Justru itu, makanya tadi saya bilang, perbuatan begini harusnya Dewan Pengawas itu bekerja, ya kan? Ini kan pelanggaran etik. Bersikap tidak profesional dengan sengaja, itu juga pelanggaran etik. Kalau terus yang begini dibiarkan, akhirnya menjadi berulang. Dan ini sudah berulang, sudah sering yang begini. Cuman kali ini yang diperlakukan dengan menyalahi aturan, ini TNI. Kali ini dengan TNI. Yang sebelumnya bisa jadi dengan beberapa orang yang lain. Iya, kalau terus orang berbohong berkali-kali dan kemudian nggak diproses, kira-kira apa yang terjadi? Orang akan meniru, dianggapnya benar, dianggapnya boleh. Itu di KPK itu, Undang-Undang KPK, pasal 42 dinyatakan KPK itu berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan mekanisme penanganan koneksitas, yaitu yang pelakunya itu sipil dan tentara. Halo sahabat Kompas.com dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Tatang Guritno dan rekan saya Vittorio ini yang sudah lama nggak nge-host ini karena naik gunung terus. Ya, kita ketemu lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti. Nampol ya. Bersama ini salah satu tokoh anti korupsi Indonesia ya, sudah sangat melegenda sekali. Nyalinya tidak sudah-sudah ya. Nyalinya tidak sudah-sudah, perjuangannya tidak sudah-sudah ya kan. Ya, kita mengucapkan selamat datang Pak Novel Baswedan. Halo, apa kabar? Gimana ini Pak? Kayaknya sekarang lebih happy ya Pak sekarang. Kayaknya lebih mudaan dikit ini kayaknya Pak. Iya dong, mau kumpul sama anak muda mesti gitu. Atau siapa dia muda Pak? Gitu ya. Tapi salah dong Pak ya. Itu Uban dan Bangkotan juga kayaknya. Siap. Udah, Pak Novel, kita mau membahas lah soal isu-isu terkini dan juga nanti soal lebih dalam tentang ya perjalanan Pak Novel selama ini dalam aktivitas sebagai apa ya di dunia anti korupsi lah Pak. Kita juga ingin membahas itu dan apa ya akhir-akhir ini kan ini kemarin jadi polemik ini Pak. Ketika Kabasarnas kemarin dan jajarannya itu orang kepercayaannya menjadi tersangka, yang jadi polemik itu kan ketika kemudian KPK ini kan mengumumkan ternyata di situ yang sebenarnya secara aturan harusnya Puspom TNI itu seperti itu. Nah, kalau Bapak melihat ini apa Pak problem yang terjadi kemarin itu? Kalau saya sih gini, saya tidak sedang mempermasalahkan soal yang mengumumkan siapa. Siapapun yang mengumumkan, asal jangan bohong. Bayangkan. Oke. Kalau yang diumumkan tapi bohong, itu nggak boleh. Nah, di kasusnya ini, pimpinan KPK yang inisialnya Alexander Marwata. Itu nggak inisial juga inisialnya ya. Jadi dia ini menyampaikan dalam press release bahwa ada 2 perwira TNI dia sebut namanya sebagai tersangka. Ya kita bukan sedang mengkritisi berwenang apa nggak berwenang, tapi ternyata dia mengumumkan sprindiknya belum ada. Artinya dia bukan tersangka, tapi diumumkan sebagai tersangka. Itu namanya apa? Bohong apa jujur? Offside. Offside itu. Padahal di KPK itu masalah kejujuran itu menjadi nilai dasar. Dan integritas itu kejujuran pada pokoknya. Nah, tapi ketika berbohong ini masalah serius gitu. Sudah begitu, besoknya dari kalau nggak salah dari pihak TNI keberatan hadir. Ya keberatannya wajar. Orang dia merasa loh ini kok diumumkan kan nggak seperti itu faktanya. Nah, terus kemudian pimpinan KPK-nya minta maaf. Dan minta maafnya atas masalah siapa? Yang menjadi problem adalah ketika Jonas Tanak menyampaikan di depan media dalam suatu doorstop gitu, disampaikan bahwa minta maaf dan mengesankan seolah-olah yang salah adalah penyelidik. Benar. Dia sebut karena penyelidiknya mungkin khilaf. Padahal penyelidiknya kerja benar. Yang salah adalah pimpinan KPK, temannya dia itu yang ngomong bohong, itu problemnya. Jadi kegaduhannya, keributannya karena itu. Soal penanganan kasus dan lain-lain, ya memang ada kewajiban pimpinan KPK untuk menjalin sinergisitas dengan TNI dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Harusnya itu. Soal hal-hal itu teknis ya, saya pikir KPK sudah paham.
Tapi secara esensialnya ya, Ya. itu ya Pak yang Iya. menjadi fokus di situ. Betul. Apalagi nih Fitur yang mau kamu Sebetulnya tanyakan? yang saya bingung itu kalau dulu zaman Pak Novel tuh apa memang sulit gitu untuk memproses hukum prajurit aktif gitu kalau misalnya terjerat kasus gitu kan. Karena ini kan seakan-akan TNI jadi kayak eksklusif sendiri gitu ya kan. Gimana Pak Novel? Jadi gini, di KPK itu, Undang-Undang KPK, pasal 42 dinyatakan KPK itu berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan mekanisme penanganan koneksitas, yaitu yang pelakunya itu sipil dan tentara. Jadi KPK berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam tahapan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan. Sulit apa enggak? Tergantung. Kalau enggak koordinasi, kalau enggak bicara ya sulit. Tapi kalau bicara koordinasi dengan TNI pastilah akan maulah kerja untuk benar. Karena kan siapa sih yang akan mendukung pelaku korupsi? Karena padahal pelaku korupsi kan pengkhianatan pada negara. Dan TNI pasti kepentingannya untuk menjaga negara dan lain-lain. Jadi saya pikir masalahnya karena pimpinan KPK tidak koordinasi, jadi akan sulit. Tapi kalau koordinasi, ikutin aturan hukum, pasti semuanya ada aturannya, ada rule-nya. Oke, berarti mengendalikan ini bisa ya kemudian akhirnya jadi nggak kayak sekarang dan prajuritnya bisa diproses sendiri langsung oleh KPK gitu, Pak Novel? Kalau proses sendiri tentunya dalam konteks koneksitas itu bukan ditangani KPK sendiri, tapi bersama-sama dengan TNI. Harusnya ya kalau bicara norma. Tapi kan mekanisme itu harus disepakati dulu. Karena memang harus ada pembentukan tim tetap, tim bersama. Nah, yang ada sekarang kan ditangani oleh TNI sendiri. Memang bisa. Tapi kan pada dasarnya tidak bisa terus kemudian tidak dikoordinasikan. Itu akhirnya penanganannya menjadi bermasalah. Nah, kita berharap penanganan kasus korupsi siapapun yang berbuat ditangani dengan benar. Tapi hari ini kan jelas kan dari TNI juga sudah mengambil langkah cepat untuk menetapkan tersangka dan memproses. Ya, sama. Dan itu bagus. Nah kemarin juga ada kabar gini Pak, ada dapat intervensi pimpinan KPK dari pihak TNI. Pak Novel melihatnya ini wajar atau ya karena KPK sendiri juga di awal salah ketika mengumumkan gitu atau seperti intervensinya apa itu? Ya mendapatkan tekanan gitulah Pak. Ada kabar-kabar mendapatkan tekanan. Teror gitu-gitu ya. Ya kan harus dijelaskan dulu apakah betul itu teror. Terus siapa yang melakukan harus jelas kan. Kalau memang ada oknumnya, pasti kan di TNI juga ada mekanisme untuk penanganan begitu. Jadi harusnya semuanya didudukkan kepada kaidah normanya, aturannya. Kalau terus kemudian pakai asumsi atau kira-kira, nanti jadi saling tuduh, saling fitnah. Jadi nggak baik. Penanganan perkara itu kalau ada melibatkan TNI tadi dibicarakan. Ketika dibicarakan, pasti pimpinan TNI juga akan mendukung proses-proses itu. Nah inilah, kalau nggak dibicarakan, terus kemudian ada ini, itu, dan lain-lain, pakai asumsi, nggak kelar. Kita kan mau menegakkan hukum, mau memproses, bukan mau mengkira-kira, atau mengasumsi-asumsikan sesuatu. Justru, ini masalah penting. Yang saya katakan tadi, pimpinan KPK harusnya mengkoordinasikan, yang terjadi nggak begitu. Oke. Ini yang informasi saya dengar ya. Tapi rahasia loh ini ya. Oh rahasia ya Pak ini ya. Ya. Eksklusif. Matiin dulu kameranya kan. Jadi begini. Setelah ada penangkapan, dalam tertangkap tangan itu semuanya boleh ditangkap. Dalam hal tertangkap tangan. Itu kemudian besoknya beberapa pimpinan KPK itu lakukan tugas luar. Informasi yang saya dengar begitu. Di antaranya Ketua KPK kunjungan untuk peresmian gedung olahraga di Manado dan main badminton. Saya sih mungkin saya kurang pintar membaca ya. Saya baca itu tugas-tugas pimpinan KPK bukan itu. Kalau Mas coba dibaca deh, ada nggak tugas pimpinan KPK meresmikan gedung, main badminton? Gitu. Harusnya kan bisa memilih skala prioritas. Mana yang harus dikerjakan? Kalau ada penangkapan yang melibatkan anggota TNI, ya pimpinan KPK-nya koordinasi dengan pimpinan TNI. Begitulah. Tapi kalau main badminton nggak menyelesaikan masalah gitu. Dan ada lagi yang lain. Jadi problemnya ya profesionalisme. Kalau nggak profesional, menangani kasus seperti apapun akan sulit. Gitu Mas Vito. Oke. Berarti itu setelah ada OTT itu, besoknya ditinggal itu Pak. Setelah pengumuman itu. Tinggal main
ditinggal kemana-mana, termasuk di main antaranya itu di antaranya. Saya nggak tahu apakah 2 atau 3 yang pergi itu. Katanya kalau nggak 2, 3 orang yang pergi. Makanya ketika TNI datang cuman Johan Istana di situ kemungkinan ya nggak ada pimpinan yang lain. Itu sudah 2 hari setelah kejadian ya. Iya. Ya kan mungkin sudah pada pulang. Oh. Tapi pada pokoknya yang pertama profesionalisme, yang kedua integritas. Ya, kalau mau urut yang pertama integritas ya. Integritas harus jujur lah penanganan, objektif ya kan. Terus yang kedua profesionalisme. Kalau emang mana yang lebih urgent untuk diselesaikan sebagai pimpinan ya harus dilakukan. Jangan ada tugas pokok yang koordinasi dilalaikan, justru malah main badminton. Nah, itu kan nggak benar. Iya. Berarti solusi ke depannya biar masalah ini nggak terulang lagi adalah jangan main badminton ya. itu jangka pendek. Kalau untuk jangka lebih jauh, pimpinan KPK diganti. Atau paling tidak yang berbuat melanggar etik disanksi. Minimal sanksi etik. Iya, kalau terus orang berbohong berkali-kali dan kemudian nggak diproses, kira-kira apa yang terjadi? Orang akan meniru, dianggapnya benar, dianggapnya boleh. Itu Pak, tapi kalau kita melihat kemarin sprindik belum keluar, harusnya tidak menjadi kewenangan KPK, tapi dalam press conference disampaikan oleh Alexander Marwata. Apa yang kalau bisa kita lihat dari peristiwa ini, masa iya sekelas Alexander Marwata pimpinan KPK nggak memahami mekanisme itu gitu Pak Novel? Ya nggak mungkin kalau nggak paham. Karena apa? Yang bersangkutan ikut expose, pembahasannya ikut. Dan yang ditetapkan tersangka dalam proses expose itu adalah yang sipil, ada 3 kalau nggak salah. 3 orang. Dan kemudian ketika diputuskan, maka penyidik berkewajiban menindaklanjuti. Expose-nya itu biasanya dibikinkan notulen. Notulen pun pimpinan tanda tangan. Artinya dia juga baca hasil keputusannya dia. Setelah itu penyidik menindaklanjuti dengan membuat administrasi penyidikan. Administrasi pimpinan tanda tangan. Kalaupun Alexander Marwata bukan yang bagian menandatangani, minimal dia paraf. Jadi dia baca semua gitu. Kalau terus yang diumumin beda, rasanya kalau apa ya? Karena kan bicara itu kan pasti ada rilisnya yang dia ketik dulu. Yang dia tinggal baca. Kalau yang dia baca atau ditulis rilisnya itu nggak benar, ini kan apa ya? Kalau dibilang nggak paham ya nggak mungkin. Ya kan? Dan dia pimpinan KPK periode kedua loh. Artinya lebih dari 5 tahun gitu kan. Kalau masih nggak paham begitu, terus kapan pahamnya? Setelah selesai dari pimpinan KPK baru paham gitu. Kan repot jadinya. Artinya kan tapi kan kalau kita lihat sekedar paham nggak paham kan sangat dangkal banget paham, ya Pak. Kalau dari justru itu, makanya tadi saya bilang perbuatan begini harusnya Dewan Pengawas itu bekerja. Ya kan? Ini kan pelanggaran etik. Bersikap tidak profesional dengan sengaja, itu juga pelanggaran etik. Kalau terus yang begini dibiarkan, akhirnya menjadi berulang. Dan ini sudah berulang, sudah sering yang begini-begini. Cuman kali ini yang diperlakukan dengan menyalahi aturan, ini TNI. Kali ini dengan TNI. Yang sebelumnya bisa jadi dengan beberapa orang yang lain. Nah, ketika seperti ini terus berulang, apakah kita yakin besok terus kemudian dia insaf terus nggak berbuat lagi? Kan kalau tanpa dikenai sanksi dan artinya apa dong Pak Novel? Kalau menurut dugaan Pak Novel gitu ya, motif yang bersangkutan kan nggak mungkin kalau tadi kita bicara nggak mungkin nggak paham gitu kan? Kalau bicara apa yang terjadi, ya kita nggak bisa asumsi-asumsi. Yang paling ideal diperiksa. Kalau diperiksa, nanti kita tahu apa sih yang terjadi sebenarnya. Gitu. Mungkin dia lagi kurang konsentrasi, barangkali kan, kurang minum air putih, barangkali kan. Kita tahu. Kan bisa jadi loh, orang kurang minum air putih bisa jadi nggak konsentrasi. Dia ternyata dia nggak baca. Begitu konferensi pers dia ngomong asal. Kan baca. Tapi semuanya harus melalui mekanisme pemeriksaan. Jadi biar kita nggak tuduh-tuduhan. Dan sekalian kita juga bisa melihat nanti kenyataannya atau hasil pemeriksaannya Dewas seperti apa untuk membuktikan itu. Dan satu lagi, Dewasnya berani nggak? Nah itu kita tunggu ya memang. Jangan-jangan Dewasnya nggak berani. Iya sih, sama ini juga kayaknya agak kayaknya gimana gitu ya. Kalau saya sih nggak yakin berani. Saya nggak percaya Dewasnya berani. Nah maksud saya mancing Pak Novel. Tadinya kita ya. Waduh. Tadinya kita yang ngomong kita ini. Wah Dewasnya ini. Wah. Iya. Nanti kita mancing dong. Anti KPK ini Dewasnya. Waduh. Kena somasi lagi.
Jadi kita ngikut Pak Novel yang udah terkenal gitu ya, melakukan serangan-serangan. Siap. Udah Pak, kemarin juga ada yang menjadi mungkin pertanyaan publik dan juga pandangan-pandangan bahwa soal ketika nanti ini KPK berjalan dari 3 tersangkanya sipil, kasus Basarnas, kemudian Puspom TNI. Nah tapi kalau dilihat kan ini kan sebenarnya kan korupsi kan di lembaga sipil gitu Pak. Nah ini sebenarnya peradilannya itu nanti ke depan seperti apa? Apakah memang harus berbeda, misalnya satu di peradilan umum, satunya di peradilan militer atau seperti apa? Ya itulah makanya kita kan bicara norma ya. Normanya mestinya dilakukan dengan mekanisme koneksitas. Tapi kan masalahnya pimpinan KPK nggak berkoordinasi. Ya. Ketika dia nggak berkoordinasi, ya TNI memang berwenang menangani sendiri. Kan gitu. Artinya kalau tadi bilang Mas Tatang tadi bahwa akan terjadi gap lah penanganan dua pihak yang berbeda di kasus yang sama, walaupun tersangkanya berbeda-beda, itu terjadi karena kesalahan pimpinan KPK nggak berkoordinasi. Karena kenapa dikoordinasikan? Karena diperlukan dibentuk tim bersama. Iya. Nah, tim bersama kan kalau nggak terbentuk bagaimana mau dikerjakan? Kurang lebih. Tapi kalau setidak-tidaknya beginilah. Kita sih tentunya mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Ya aturannya seperti apa itu biar berjalan. Tapi yang pokoknya yang paling penting adalah penanganan kasus korupsinya dituntaskan. Ditangani dengan benar dan dituntaskan. Artinya masih ada harapan nggak sih Pak Novel untuk membawa kasus ini? Karena kan tinggal ke penuntutan ke depannya. Untuk dibikin peradilan koneksitas gitu. Karena apa memang koneksitas itu harus dari penyelidikan bareng? Enggak, harusnya sejak awal penyidikan. Tapi kalau kasusnya sudah berjalan kan prosesnya saya nggak tahu. Apakah nanti akan digabung di penuntutan? Saya nggak tahu. Bisa saja itu terjadi. Tapi itu bisa dimungkinkan terjadi. Itu masih mungkin terjadi. Tapi apakah itu akan dilakukan saya nggak tahu. Tapi yang paling pokoknya adalah begini. KPK itu kan lembaga percontohan, lembaga yang menjadi ujung tombak lah dalam pemberantasan korupsi. Dia punya fungsi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Paling lengkap nih, lembaga lain nggak ada. Tapi ketika justru di KPK-nya masalah korupsi di internal KPK-nya banyak, terus bagaimana orang mau percaya? Bagaimana bisa efektif? Ya kasarnya beginilah, mungkin di beberapa lembaga-lembaga lain berpikir, nah ini gimana orang KPK-nya sendiri justru malah diduga ada kasus korupsi. Kan kita belum lupa kasus adanya dugaan pemerasan dan suap di rutan. Dan ada beberapa kasus yang melibatkan pimpinan KPK yang diduga perbuatan tidak pidana korupsi. Jadi itu kan belum diusut. KPK-nya juga nggak mau melapor, nggak ikuti aturan hukum. Kenapa saya katakan aturan hukum? Karena ada pasalnya itu. Di KUHP, pasal 108 ayat 3. Saya ngomong sampai jelas tuh. Ya, di situ disebutkan pegawai negeri yang bekerja dalam pekerjaannya mengetahui ada dugaan kejahatan wajib melapor. Kalau ada dia tahu kejadian kejahatan, dia nggak melapor, apa yang terjadi? Kita bisa aja asumsi, oh sudah lapor. Lapor kemana? Ke penyidik KPK sendiri. Rutan itu, petugas rutan itu bukan domainnya subjek hukumnya KPK. Beda kalau penyidik KPK, KPK tangani sendiri bisa. Kalau petugas rutan itu bukan penyelenggara negara, bukan penegak hukum. Jadi KPK nggak berwenang. Pilihannya adalah dia harus melapor. Ketika dia diam, dia melanggar kewajiban. Contohnya, contoh. Jadi masalah-masalah lain masih banyak. Cuman kalau dia mungkin banyak, itu capek kita. Spill dikit-dikit dulu ya. Wah, iya. Jadi itu PR besar ya sebenarnya. Jadi menurut saya yang paling penting adalah KPK-nya masih harus dibenerin dulu. Agar dengan benar KPK-nya kita bisa meletakkan harapan kepada KPK untuk bekerja benar dalam memberantas korupsi. Kira-kira kalau Mas Vito lah, Mas Tatang, jadi pegawai KPK hari ini, terus diminta untuk melakukan sosialisasi, bicara integritas dan anti korupsi. Orang bilang apa? Loh, pimpinanmu aja masih sering berbohong. Kok bisa-bisanya ngomong itu. Nanti jawab apa? Kan bingung. Waduh, ya kan pimpinan bukan gue. Kan nggak bisa juga. Susah. Nggak bisa juga. Gitu loh. Ini contoh aja. Sih, benar. Yang saya cuma, ya sih. Iya. Nih, kita dipancing balik ini. Iya, dipancing balik ini. Lo bingung kan? Apalagi aku.
Ini kalau narsumnya juga punya podcast ya gini. Jadi bingung Kita, siapa iya. yang narsum, siapa yang host ini. Mulai dipancing balik. Siap. Mas Novel kan nggak ada kartu di podcastnya. Oh Iya, iya, kita iya. ada Kalau kartu. kita punya. Kita Jadi, punya. Kita menegaskan siapa yang host di sini. Iya. Silakan, Pak. Tapi katanya kartu nggak boleh dibuka loh. Mesti buka kartu ini, Oh, Pak. nggak kartu ya. Tapi kabarnya juga Pak Novel kan punya banyak kartu. Kartu kita cuma Waduh, 3. gawat. Jadi sahabat Kemas.com seperti biasa kita ada berapa kartu yang ditutup ini ya. Jadi nanti Hanya 3 ya. ya 3 ya. Ya lebih dari 2 jadi beberapa nggak apa-apa Iya. lah ya nyebutnya. Jamak tetap. Ya nanti kita akan membahas banyak hal dari kartu ini. Pak Novel nanti akan mengambil secara random. Oke, Itu, monggo Pak. ambil ya. Ambil. Oh langsung semua. Langsung Satu aja. Satu aja Pak, satu aja. Habis sudah ngambil, saya ngambil aja kan. Ini paling atas lah. masih kebiasaan garap banyak kasus ya. Langsung Jadi ya. satu. Ini. Wah, Pemberantasan pemberantasan Waduh. korupsi. Apa dong? Mau bertanya apa dong? Wah ini Jangan ada. susah-susah nanyanya. Ya siap Pak. Ini pemberantasan korupsi. Ini mana ini pertanyaannya ya? Waduh banyak banget. Waduh. Tapi kayaknya agak gampang sih. Agak gampang ya ini ya. Heeh. Pak, ini sebagai orang yang sudah malang melintang dan menjadi legenda anti korupsi di Enggak lah, Indonesia. berlebihan itu. Iya. Pak Novel tuh apa Pak? Jadi kalau kita bicara kan masyarakat tuh kan sering wah, gimana sih korupsi ini penyelesaiannya tuh gimana sampai pada Iya, bingung iya. orang-orang. Dan bahkan kadang udah sampai nggak tahu lah gitu. Orang tuh Udah udah lah. sampai Lah tahu sama tahu lah. Tahu sama Iya, tahu iya. lah. Nah, sebenarnya pangkal masalahnya kalau kita mau bicara soal pemberantasan, Pak. Kenapa ini sulit banget di Indonesia dilakukan gitu? Ya, saya mau ngomong dari mana? Saya bingung juga. Nah, Dari pangkalnya, Pak. Dari pangkalnya. dari Jadi pangkal begini, ya. berantas korupsi itu bukan tugas KPK saja, Mm-mm. bukan tugas polisi saja, Mm. jaksa saja bukan. Tapi lebih kepada tugas negara. Oke. Yang dalam hal ini tentunya diwakili oleh pemerintah, oleh presiden, Mm-mm. gitu ya. Jadi kalau memberantas korupsi itu istilahnya perlu political will, perlu dukungan dari politik. Dalam hal ini paling tidak DPR dan presiden, lembaga kepresidenan. Hmm. Untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, memang harus direncanakan dengan benar dan paling tidak dilakukan dengan bersama-sama antara fungsi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Kan? Mm-mm. Apa sih fungsinya itu? Penindakan itu dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sama eksekusi itu dilakukan agar orang jera, tidak berani berbuat korupsi. Mm-mm. Tentunya untuk bikin jera itu bukan sekedar hukuman saja, tapi juga bagaimana caranya orang yang berbuat korupsi itu hasil korupsinya juga ditarik semua oleh negara. Oke. Dan ada hukuman denda yang betul-betul membuat jera. Ya. Jadi bukan hanya hukumannya saja. Itu dari satu sisi penindakan. Yang kedua, pencegahan itu tentunya banyak pola ya, mulai dari deteksi, monitoring, perbaikan sistem, itu dibuat sedemikian rupa agar orang tidak bisa berbuat korupsi. Nggak ada celahnya. Sistemnya. Nggak ada celah. Sistemnya. Kalaupun dibilang nggak bisa itu sulit, paling nggak sulit untuk berbuat korupsi. Atau paling tidak, Oke. dia akan sadar kalau berbuat korupsi pasti ketahuan gitu loh. Itulah pencegahan itu Iya, caranya. iya. Pendidikan itu dibuat sedemikian rupa untuk menyadarkan bahwa orang berbuat korupsi itu rugi. Kenapa rugi? Dia jual masa depannya diijon, dijual murah. Gitu. Nah, kalau sadar, belum lagi dari sisi spiritual, ya, orang tahu berbuat korupsi itu kejahatan yang dosanya sangat besar lah gitu ya. Jadi ketika orang diberikan pendidikan anti korupsi, harapannya sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau berbuat korupsi. Dan satu lagi peran penting adalah bagaimana peran masyarakat untuk dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini penting sekali. Dalam itu biasanya dilakukan oleh bidang pendidikan. Ya. Jadi masyarakat dipahamkan sebenarnya korupsi ini dampaknya besar sekali. Tadi saya cerita-cerita sedikit kan waktu sebelum rekaman di sini bahwa ada kondisi di mana masyarakat itu mensubsidi koruptor kejahatan atau koruptor. Kenapa? Banyak perbuatan korupsi yang berdampak kepada lingkungan. Ya. Dampak lingkungannya dirasakan oleh masyarakat. Dan masyarakat melakukan mungkin mengeluarkan pengeluaran lebih untuk
gara-gara ada dampak lingkungan akibat dari perbuatan korupsi. Itu kan namanya udah mensubsidi. Kenapa? Harusnya dampak lingkungannya itu dibayar sama pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu. Contohnya itu. Jadi kalau kita melihat dari perspektif tadi, sepanjang ada political will, sepanjang ada keinginan sungguh-sungguh dari negara untuk bisa mendorong agar penindakan, pencegahan, pendidikan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka korupsi saya yakin akan jauh lebih cepat untuk diberantas. Tapi kalau ada pejabat yang masih bilang, udah deh kita pencegahan saja, saya kira itu nggak bener lah. Ya kemarin agak keras juga ada itu Pak yang bilang kayak misal norak atau apa, misalnya jangan kampungan. Siapa yang ngomong? Adalah orang itu misalnya tentang banyak orang yang ada pejabat atau yang menekankan gini loh Pak. KPK ini jangan cuma dilihat di penindakan OTT-nya aja, tapi fokus ke pencegahan. Nah, ini salah kaprah gitu ya. Kenapa saya bilang salah kaprah? Kalau orang berpikir bahwa dengan digitalisasi, dengan sistem, maka bisa membuat orang nggak bisa buat korupsi, salah. Siapa yang bilang? Kita lihat pengadaan barang dan jasa yang menggunakan digital, e-katalog, e-procurement dan lain-lain ya. Itu dilakukan sedemikian rupa, harapannya orang tidak saling bertemu sehingga pengadaan barang dan jasa ya, sehingga celah untuk ada suap, ada korupsi itu nggak terjadi. Tapi kan terjadi masih banyak ternyata. Orang ngakali. Yeah. Nah inilah yang kita mesti lihat. Sebaik apapun sistem, sebaik apapun alat atau digitalisasi, ada orang di belakangnya yang mengendalikan. Dan orang itu ketika tidak punya integritas, dia bisa bikin celah atau mengakali suatu sistem sehingga praktek korupsi terjadi. Ini contohnya seperti itu. Kalau kita lihat kan, oh iya, ini yang masih harus dipahami gitu kan. Nah, dan ada juga pola-pola tertentu. Contohnya di pengalaman saya, kontraktor tertentu mengatur bagaimana caranya bikin arisan yang menang gantian. Itu kan pola-pola korupsi. Dan itu di area di mana pengadaan itu sudah menggunakan sistem. Artinya kalau hanya bicara pencegahan saja itu tidak benar. Kalau kita mau contoh di negara-negara maju, ya. Negara-negara maju benar memang menggunakan pendekatan yang dikedepankan adalah pencegahan. Memang secara teori, negara yang indeks persepsi korupsi di atas 5, dia akan lebih dia disarankan untuk lebih mengedepankan pencegahan. Tapi yang indeks persepsinya di bawah 5, tadi yang di atas 5 yang pencegahannya. Yang di bawah 5 itu disarankan untuk mengedepankan penindakan. Walaupun tiga-tiganya harus berjalan ya, penindakan, pencegahan dan pendidikan, tapi lebih dikedepankan, lebih porsinya dilebihkan lah gitu. Indonesia kan 3,4. Di bawah 5. Kalau mencontoh Singapura yang 8,5 ya salah. Harusnya mencontoh atau melihat teorinya atau tanya sama ahlinya, jadi nggak salah. Berarti memang harus dimulai dari penindakan kan? Ya, kalau tidak pun paling nggak seimbang lah. Penindakan, pencegahan, pendidikan dilakukan bersama-sama dan seimbang. Iya. Tapi masalahnya mulainya mesti dari mana Pak Novel? Karena kan banyak juga masyarakat nganggap kalau korupsi kecil-kecilan ya nggak apa-apa lah. Kayak misalnya Tatang kan disuruh tambal ban 15.000, bilangnya 20.000. 5.000-nya buat beli cilok ya kan. Suruh beli kopi minta 50.000 ya atau ini bos-bos di balik layar ini kan. Bahkan bukan sekedar itu. Ada politisi yang sampai bilang bahwa korupsi itu kecil-kecil oleh pembangunan. Ini kan ngawur. Ngawur ini. Jadi perspektif ngawur itu menurut saya nggak boleh terus disosialisasikan. Nanti jadi pembenaran, jadi akhirnya orang memaklumi praktek-praktek korupsi. Nah, inilah yang menurut saya perlu diperbaiki. Jadi kalau dilihat bagaimana, ya kita tentu dalam komunikasi ini pun, saya ngomong di podcast ini pun berharap agar masyarakat juga lebih kritis, lebih peduli dengan praktek-praktek korupsi dan mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi. Nah, itu diantaranya. Dan kita tentunya paham sekali bahwa praktek korupsi itu sangat merugikan. Cuman ya nggak semuanya paham. Paling nggak kalau sekarang belum paham ya belajar lah. Tapi menarik juga untuk melihat tadi kalau kita bicara soal penindakan itu kan salah satu tujuan utamanya adalah melakukan efek jerah, memberikan efek jerah. Dalam pengalaman Bapak
penyidik di KPK dan sekarang di Polri, atau mungkin lebih banyak dulu ketika di KPK banyak nangkep beberapa koruptor gitu. Ada nggak sih Pak yang memang pada akhirnya tuh merasa ya emang korupsi ini memang rusak nih, maksudnya memang tobat akhirnya, atau misalnya mereka menyesal gitu tuh, memang ada nggak sih Pak? Atau ya sama kayak yang orang-orang bilang kayak udah korupsi nggak mungkin dia bertobat kayak gitu. Iya. Ya memang gini, banyak juga sebetulnya yang bertobat, yang sadar dan bertobat. Karena sebenarnya seperti saya bilang tadi bahwa korupsi itu sama saja dia menghancurkan kredibilitasnya. Oke. Menghancurkan nama baik dirinya dan keluarganya. Ya. Menjual murah masa depannya. Sekarang orang kalau habis korupsi, ketangkep, ke depan masa iya orang mau percaya sama dia. Ini problem tuh. Nah, kalau kesadaran itu kemudian bisa ditimbulkan, bisa dikuatkan, maka kita juga berharap ke depan orang nggak berani berbuat korupsi. Dan paling tidak, kalau masyarakat sadar bahwa sebetulnya gara-gara korupsi lapangan pekerjaan jadi lebih sulit. Ya. Harga barang menjadi lebih mahal. Layanan-layanan umum yang harusnya bisa dinikmati dengan gratis, dengan nyaman, menjadi tidak nyaman ataupun harus ada pungli. Dan banyak lagi yang lain. Kebijakan pemerintah yang harusnya bisa diimplementasikan tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Tersendat gitu ya. Tersendat. Kan sebetulnya banyak sekali. Atau korupsi di sektor contohnya penegakan hukum. Kan penegak hukum juga banyak korupsi. Suap di mana-mana itu kita juga lihat di berita-berita banyak. Akhirnya ketidakadilan, masalah asasi manusia jadi di mana-mana. Tebang pilih, ya kan? Kalau terus kemudian kita lihat di korupsi terkait dengan sumber daya alam, bencana, kerusakan alam, negara mendapatkan keuntungan kecil, dan kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menikmati, dan kemudian kerugiannya kepada masyarakat. Jadi kalau tahu itu semua, tentunya kita harusnya marah dengan situasi itu. Nggak boleh membiarkan. Apalagi kalau permisif kan. Nggak apa-apa lah korupsi kecil-kecil kan, oli pembangunan, kan kacau loh. Ya kan. Tapi ini pertanyaan terakhir Pak, yang sebenarnya saya juga penasaran dengan pandangan Pak Novel. Melihat setelah KPK itu kan mengalami banyak penurunan itu kan setelah revisi Undang-Undang 2019 itu, 2019 ya undang-undang. Yang kemudian kalau tadi Pak Novel bilang bahwa salah satu yang harus jadi kunci adalah political will. Ya. Melihatkah hari ini, pemerintahan hari ini punya political will itu Pak? Ketika kita tahu juga faktanya revisi UU KPK itu juga terjadi di era Pak Jokowi loh ini. Gitu loh Pak. Memang begini, adanya simpang siur informasi itu membuat kebijakan kadang-kala diambil dengan cara yang salah. Dulu kan dibuatlah persepsi seolah-olah di KPK ini ada radikalisme. Ya. Pilih mana? Taliban. Taliban itu tali dan ban. Jadi kacau kalau begitu kan. Ada yang habis dibilang pilih mana? Kedaulatan katanya, atau masalah korupsi. Ini kan sesuatu hal yang nggak perlu dipertanyakan gitu. Orang mau berbuat berantas korupsi pasti punya nasionalisme. Ya kan? Karena apa? Berantas korupsi itu pasti resikonya tinggi. Ya kan? Kalau hanya biasa-biasa saja, kurang. Harus bukan nasionalisme, patriotik, rela berkorban. Loh, sekarang berantas korupsi itu musuhnya banyak kok. Ya kan? Orang akan berhitung sekali gitu. Nah, ketika kemudian disadari itu, harusnya kebijakan itu kalaupun salah, ada upaya perbaikan yang cepat. Nah, sekarang kita melihat aja KPK dengan kondisi seperti ini, mau diperpanjang katanya. Ini kan apakah kita berpikir bahwa ada keberpihakan terhadap memberantas korupsi? Ini yang harus dipertanyakan gitu. Pimpinan KPK-nya pun bilang, kami kompak untuk terus bertahan. Ya Allah. Ini paham apa enggak gitu kan? Ini kan kekacauan. Nah, inilah yang harus kita lihat. Jadi melihat itu semua memang kalau kita lihat pemberantasan korupsi itu turun terus atau semakin lemah. Memang sejak undang-undang itu sebetulnya sebelum undang-undang sudah mulai. Sudah mulai ya Pak ya. Sudah mulai dengan cara dibuat framing ya kalau saya melihatnya begitu. Ada perubahan undang-undang. Udah ada perubahan undang-undang pun KPK masih bisa bekerja. Saya masih di sana itu. Kawan-kawan saya bilang, kita walaupun dengan keadaan yang lebih sulit dengan undang-undang ini, tetap aja kita lakukan upaya yang lebih.
agar bisa. Ternyata kita bisa nangkap beberapa menteri. Ada kasus yang kabur itu Harun Masiku gitu kan. Dan ada lagi kasus pajak yang waktu itu sempat ditangani tapi belum optimal. Tapi kami justru malah buru-buru dikeluarkan kan. Kasus bansos contohnya. Ini kan kasus-kasus besar yang harus diusut. Nah, saya melihatnya seperti itu. Tapi memang yang paling baik kita sih kalau kita bicara kasus per kasus nggak pernah selesai. Tapi apa rencana ke depan? Bagaimana melakukan upaya memberantas korupsi yang dilakukan dengan terstruktur dan sistematis agar upayanya itu benar, hasilnya juga optimal. Nah, ini harus dipikirkan. Tapi kalau kemudian kita bicara kemarin sih gara-gara itu nggak pernah selesai. Kita bicara ke depan kan. Ya sudah, kalau sudah sekarang terjadi, apa yang mau dilakukan? Apakah pimpinan KPK-nya diperpanjang dan dibiarkan jangan diperiksa apa-apa? Pelanggaran kode etik silahkan, berbuat korupsi silahkan. Ya kalau begitu berarti nggak akan ada perubahan. Tapi kalau melakukan perubahan, coba dikaji lagi, dilihat apa yang harus diperbuat dengan kondisi sekarang ini. Dampaknya nggak main-main loh. Kalau kita lihat di masa Presiden Pak Jokowi ini, pertama kali masuk beliau, pertama kali jadi presiden beliau, IPK 3,4. Kemudian naik sampai 4,0. Artinya peningkatannya luar biasa. Tapi gara-gara pimpinan KPK ataupun upaya memberantas korupsi yang lemah, yang mundur, turun lagi dari 3,4. Dengan kondisi sekarang ini, saya khawatir di akhir tahun nanti, dari 3,4 turun lagi. Jadi kan Pak Presiden akan rugi. Kenapa? Nanti beliau dikesankan seolah-olah sejak awal menjadi presiden sampai terakhir menjadi minus. Jadi catatan. Jadi legasinya jadi jelek. Ya, kita berharap ada legacy yang baik. Agar upaya ini diperbaiki. Jangan lihat ke belakang deh, nggak pernah selesai. Kalau kita berdebat dengan kemarin sih, ngapain? Kita kan masih ingin hidup ke depan. Masih harus melihat semua sebagai harapan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi at least ini Pak Jokowi kan tinggal mungkin katakanlah hitungan bulan, Pak Novel. Artinya mungkin itu ya salah satu yang memang harapannya ya ini. Jadi salah satu yang mungkin soft landingnya bisa itu adalah pemberantasan korupsi di IPK-nya gaspol lagi di gaspol. Ya karena begini ya, kalau ini dibiarkan IPK turun, dampaknya ke ekonomi, dampaknya ke investasi, dan itu semua merugikan negara dan tentu merugikan pemerintah. Itu yang harus dilihat. Jadi tidak semata-mata terkait dengan pemberantasan korupsi saja, tapi akan berdampak ke ekonomi dan macam-macam itu. Kerugiannya terlalu besar. Nah Pak, tadi menarik juga soal Pak Novel ini bilang kalau pemberantasan korupsi ini nggak gampang, nggak banyak orang juga yang mau, berat ini pekerjaan berat. Nah kita kan juga tahu Pak Novel sering dapat banyak intimidasi gitu. Nah itu sebenarnya seberapa besar sih memang tekanannya seperti apa? Dan keluarga tuh gimana Pak? Jadi kalau saya melihatnya begini, sederhananya begini. Orang yang mau melawan negara, dalam hal ini petugas yang sedang memberantas korupsi, berhitung di sini. Dia melihat, kalau dia ngelawan kira-kira resikonya kecil, dia akan semakin melawan. Tapi kalau seumpama orang yang mau melawan negara, melawan petugas yang sedang memberantas korupsi, kan petugas negara. Ketika resikonya besar, orang berhitung. Hari ini sepertinya resikonya kecil. Keuntungannya besar, mungkin dikasih uang kan. Untuk, kamu serang itu. Nah itu yang harus terjadi. Cuman bagi saya pribadi, kalau saya sih ya memang benar, saya pernah mengalami sedikit lah ancaman-ancaman gitu kan, sedikit, saya anggap nggak banyak. Sampai besar Pak yang disiram air keras Pak itu. Yo ngeri itu Pak. Kalau saya anggapnya sedikit lah, saya nggak pernah anggap sesuatu yang berlebihan. Jadi adapun ancaman-ancaman itu ya saya yakin apapun yang terjadi resiko itu ada. Sekarang Mas Tatang dari rumah menuju ke sini, resiko ada aja. Seandainya naik tank pun, ada pesawat, pilotnya ngantuk, nabrak, mati juga dalam tank kan gitu. Jadi resiko itu dimanapun ada. Saya melihatnya begitu. Jadi bagi saya, yang penting adalah saya berhati-hati. Saya memitigasi resiko-resiko. Dan yang paling penting adalah saya memastikan saya sedang berbuat baik. Karena saya percaya dalam agama saya, dalam Islam tentunya, semua ada takdirnya. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuat dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi saya nggak perlu khawatir. Makanya saya selalu menganggap ancaman-ancaman itu saya anggap masalah kecil. Kalau kita anggap jadi besar beneran.
Kalau kita anggap kecil ya sudahlah kita lewati. Kalau sakit mata kan namanya semuanya ada waktunya. Barangkali waktu masa pakai mata saya sebelah kiri udah habis, ya sudah kita pakai yang kanan kan gitu. Sederhana aja, nggak repot. Dan buktinya saya bisa ketawa sama Mas Tatang sama Mas. Ya, tapi kan, ya kan? Ya. Ini yang membedakan manusia biasa dan legend ya. Legend sama legend. Cuman kan kadang itu minuman. Kadang kan kita kan kalau misalnya resikonya untuk diri sendiri masih bisa tahan Pak Novel. Tapi kalau misalnya ancamannya udah ke keluarga kan, kalau kayak di film-film mafia kan untuk menyandra seseorang ini kan lo nggak gue serang, keluarga lo yang gue apa-apain. Emang nggak ada kekhawatiran kayak gitu Pak Novel? Ya khawatir ada. Bahkan bukan sekedar khawatir, takut pun ada. Cuman kan kita manusia pasti ada rasa takut. Cuman jangan sampai kita terlalu berlebihan, sampai ketakutan, jangan sampai. Semua oleh karena itu semua kita atur, kita jaga sedemikian rupa. Dan justru menurut saya ancaman-ancaman itu bagus buat saya. Bayangin kalau Vito contohnya, Vito contohnya, Anda merasa terancam, kan Anda paling nggak akan lebih banyak berdoa kepada Tuhan kan gitu kan? Minimal itu ya kan begitu kan bagus. Kalau seandainya saya gitu ternyata merasa berkuasa, merasa hebat apapun, mungkin saya merasa santai-santai aja gitu. Jadi ada kalanya setiap keadaan itu kita mesti bisa maknai. Jangan terus kemudian kita larut dengan keadaan, tapi bagaimana kita bisa mengkondisikan keadaan itu untuk hal yang positif, apapun itu. Nah itu yang harus kita buat. Dengan begitu ya kita bisa ketawa, bisa santai, nggak perlu harus melihat segala sesuatu itu sebagai masalah. Gitu. Iya juga sih. Tapi dari apa Pak sampai ke anggota keluarga itu pernah sampai ada yang kena nggak Pak? Karena kita sempat ngobrol sama Pak Abraham sama tuh, beliau udah nggak di KPK aja, anaknya pulang tuh sampai masih kaca mobilnya tuh di ini orang Pak, diserang gitu. Saya gini ya, bagi saya lebih bagus saya berpikir positif. Karena berpikir positif lebih bagus saya nggak ceritakan. Ya. benar. Jadi saya ceritakan malah nyerem-nyeremin orang ya. Benar. Kalau saya diceritain. Gini, wah benar juga itu Pak. Baiklah kalau begitu. Nah kita beranjak ke kartu selanjutnya. Nah ini tinggal 2 ini Pak. Ada 2 ini. Baiklah, aku ambil yang atas terus. Ya, kemarin juga ada data ini Pak. PPATK mencatat aliran dana ke parpol terkait kasus kejahatan lingkungan itu sampai 1 triliun Pak. Oh iya? Sampai 1 triliun. Kurang besar tuh sebenarnya. Kurang besar ya Pak? Kurang besar ya Pak. Oh iya. Itu yang diketahui melalui rekening ya. Korupsi terkait dengan sumber daya alam itu adalah korupsi yang terbesar. Jadi kalau 1 triliun kecil lah. Itu yang saya gambarkan. Jadi justru praktek korupsi terkait dengan sumber daya alam adalah praktek korupsi yang terbesar. Justru ketika KPK masuk jauh terkait dengan sumber daya alam, yang itu diyakini dalam beberapa penelitian itu masuk di pembiayaan politik hitam lah gitu ya. Itu kemudian KPK-nya justru malah diserang habis-habisan. Nah, saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau dibilang 1 triliun kecil lah, justru yang korupsi terbesar di sumber daya alam.